Itu tiba-tiba neneknya masuk ke kamar. Terus Sheila refleks lah jawab, "Udah Nek, kan tadi bareng nenek." Terus neneknya di situ cuma ngangguk, terus jalan. Berarti nenek gue sering lihat tuh. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Jadi gue dapat email dari Sheila. Setelah gue baca emailnya, ini cukup menyeramkan, horor banget dan mistis banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja cerita horor dari Sheila ya. Jadi di tahun 2019, Sheila lagi libur sekolah. Nah, rumah neneknya ini ada di daerah Bogor. Sheila memutuskan untuk menginap di rumah neneknya yang di daerah Bogor. Karena di daerah rumah neneknya tuh masih adem, sejuk. Karena dekat rumah neneknya ini banyak sawah-sawah gitu. Kebayangkan adem, udaranya fresh gitu kan. Karena Sheila libur sekolahnya juga lumayan panjang nih. Nah, rumah neneknya ini tuh modelannya kayak rumah lama. Dan pintunya tuh kayak kayu tua-tua gitu. Nah, setelah itu Sheila berangkatlah nih ke rumah neneknya. Dia mutusin untuk nginep di rumah neneknya. Setelah sampai di rumah neneknya, hari pertama dia ngerasa masih kayak biasa aja gitu aktivitas ya, kayak makan di deket sawah rumah neneknya, ngobrol-ngobrol, kangen-kangenan sama neneknya. Udah tuh habis makan, mandi, sholat bareng neneknya, siap-siap untuk tidur. Itu masih kayak biasa aja nih, gak ada gangguan apa-apalah gitu. Nah, Sheila nih tidur di kamar kosong, alias dulu itu kamarnya anak-anak neneknya. Ya cuman sekarang udah kosong ya, karena anak-anaknya juga udah pada nikah gitu. Nah, Sheila tidur di situ, dia biasa tidur sambil rebahan, main HP, scroll sosmed. Nah, sekitar jam 9 malam, itu tiba-tiba neneknya masuk ke kamar. Nanyain ke Sheila, kayak, "Kamu udah makan belum?" Nah, terus Sheila refleks lah jawab, "Udah Nek, kan tadi bareng nenek." Terus neneknya di situ cuma ngangguk, terus langsung jalan lagi. Nah, Sheila bingung dong, kok cuma ngangguk aja nih neneknya. Nah, Sheila kebetulan pengen minum, akhirnya dia keluar kamar lah, ambil minum dulu nih. Nah, pas Sheila udah keluar kamar, dia ngeliat ke arah kamar neneknya. Itu ternyata neneknya udah tidur. Itu tidurnya benar-benar nyenyak banget sampai ngorok neneknya. Nah, terus tadi yang ke kamar Sheila itu siapa? Sheila di situ udah mulai ngerasa aneh, dia udah mulai agak ketakutan, agak deg-degan, tapi dia tetap cooling down aja, bawa tenang. Akhirnya dia balik lagi ke kamar, istirahat tidur. Nah, kebesokan harinya dia sarapan bareng neneknya nih. Dia tanya ke neneknya, "Nenek semalam tidur jam berapa?" Nah, terus neneknya jawab, "Ya sekitar jam 8-an." Sheila di situ langsung benar-benar bingung, kaget, ngerasa ada yang aneh, dan langsung mikir kayak, terus siapa semalam yang ke kamar gue? Kebayang kan? Neneknya bilang tidur jam 8 malam, tapi pas jam 9 malam itu ada yang nyamperin ke kamarnya Sheila. Dan itu nanya langsung ke Sheila, kebayang kan? Merinding sih. Siangnya neneknya nih keluar rumah, mau belanja sayur ke pasar. Nah, Sheila nih gak ikut, dia di rumah aja. Yaudah tuh, dia di rumah aja, nungguin rumah sendirian.
Ya kayak biasa lagi nonton TV, main HP, dia biasa sambil nunggu neneknya pulang. Nah tapi tiba-tiba pas Sheila lagi nonton TV di ruang tamu, itu tiba-tiba kayak ada suara jatuh kenceng banget, bener-bener prang gitu. Itu nggak taunya ada alat dapur yang jatuh, dan jatuhnya nggak biasa, kayak dilempar gitu. Sheila kaget lah di situ. Sheila langsung lari ke dapur untuk ngecek kondisi dapur apa yang jatuh. Dan setelah Sheila ke dapur, dilihat alat-alat dapurnya itu masih nyantel di tempatnya gitu, nggak ada yang jatuh sama sekali. Sampai Sheila cari keselamatan pun apa yang jatuh itu tuh nggak ada yang jatuh. Sheila di situ langsung ketakutan, merinding, karena suasananya di situ juga udah agak beda, agak hening, sepi, merinding, karena nggak ada barang yang jatuh, tapi dia mendengar kayak ada panci jatuh. Kebayang kan, Sheila langsung lari keluar rumah sambil nunggu neneknya pulang dari pasar. Ya karena dia ketakutan. Nah, pas Sheila udah nunggu neneknya pulang, akhirnya neneknya sampai nih di rumah. Sheila di situ langsung ceritain semuanya ke neneknya. Dan neneknya pun dijawab dengan santai kayak gini. Halusinasi kali kamu. Ya karena mungkin neneknya ngerasa gak ada yang aneh. Atau mungkin karena neneknya ya gak ngerasain apa-apa. Terus sekitar jam 5 sore, Sheila disuruh ke warung sama neneknya nih, beli bumbu dapur karena ya neneknya mau masak untuk makan malam. Ya udah tuh, akhirnya Sheila ke warung, dia keluar rumah sebentar. Nah pas dia udah keluar rumah sebentar, itu dia ngelewatin ibu-ibu pakai daster hijau. Nah ibu-ibunya nih nyapa Sheila. Ibu-ibunya nih ngomong kayak gini ke Sheila. Kamu cucunya Bu Yuni ya? Ya Sheila refleks jawab lah, karena mungkin Sheila mikirnya, oh ini temennya nenek kali. Ya udah Sheila jawab dengan santai. Sheila jawab dengan kayak, iya Bu. Di situ tuh nggak ada yang aneh tuh. Ya udahlah, Sheila beli bumbu dapur, terus langsung balik ke rumah, bantuin neneknya masak, makan bareng neneknya seperti biasa. Terus aku mandi, sholat. Nah udah beres makan, seperti biasa lah, dia istirahat nih di kamarnya, rebahan sambil main HP. Nah pas dia lagi rebahan mainan HP, scroll, itu tiba-tiba dia mendengar ada suara cewek nangis. Dan itu bener-bener kedengeran jelas banget. Terus setelah itu kayak ada suara orang yang lagi nyapu, tapi sapunya tuh kayak yang seret-seret ke jalan, kebayang kan? Kayak cewek nangis, terus ada suara sapu yang bener-bener diseret-seret di jalan, lagi nyapu, yang kedengeran kenceng. Nah Sheila bingung tuh, siapa nih yang nangis? Terus siapa yang nyapu malam-malam? Sheila ngintip lah dari jendela kamarnya ini. Dan ternyata pas Sheila intip dari jendela, itu ada cewek rambut panjang dong. Dan itu rambutnya bener-bener acak-acakan banget. Dan mukanya itu sebelahnya tuh kayak abis keseret aspal. Dan matanya itu bener-bener putih semua. Dan itu penuh darah. Kukunya tuh panjang banget. Dan itulah sambil ngelambai-lambai ke arah Sheila. Merinding banget sih. Kebayangkan, dia lagi ngintip jendela, pengen lihat siapa yang nangis, tapi ternyata ada hantu cewek rambut panjang acak-acakan, tapi mukanya itu bener-bener
hancur sebelah yang kayak keseret aspal, tapi matanya tuh bener-bener putih semua. Dan berdarah-darah, kukunya juga panjang-panjang. Serem banget sih. Sheila di situ bener-bener mau teriak, mau lari pun kayak ngerasa badannya itu berat banget. Ya karena dia shock juga, karena Sheila tuh melihat bener-bener jelas banget. Kebayang kan? Udah gitu malam-malam. Ya udah, akhirnya Sheila di situ dia paksain lari ke kamar neneknya. Dia bener-bener ceritain semua ke neneknya. Nah, neneknya di situ nanggepinnya dengan santai. Neneknya cuma bilang ke Sheila kayak gini, udah, kamu tidur sini aja sama nenek. Nah, terus tengah malam, ya namanya juga cewek ya, pasti tengah malam suka kebangun pengen pipis gitu kan. Nah, Sheila nih tengah malam pengen ke toilet, kebelet pipis lah ibaratnya, pengen buang air kecil. Ya udah tuh, dia mau ke toilet, sebenarnya pengen bangunin neneknya, tapi nggak tega karena neneknya nih tidurnya bener-bener nyenyak banget. Udahlah, akhirnya dia ke toilet sebentar, ke kamar mandi. Nah, pas dia udah di toilet, itu tiba-tiba dia ngedenger ada suara cewek nangis lagi. Dan itu benar-benar jelas banget. Sheila di situ mulai ketakutan, tapi dia bingung siapa yang nangis ya. Akhirnya dia keluar lah, udah beres buang air kecil, dia keluar mau buka pintu kamar mandinya untuk melihat siapa yang nangis malam-malam. Karena saking paniknya, pas Sheila udah buka pintu kamar mandinya, ternyata di depan pintu kamar mandinya itu ada cewek itu lagi berdiri persis depan Sheila sambil nangis, dan mukanya itu benar-benar makin hancur dan tulangnya tuh kayak kelihatan, dan tangannya juga berdarah-darah, dan matanya itu benar-benar putih semua, terus kukunya juga panjang-panjang. Dan anehnya lagi, itu palanya dia bener-bener kayak miring gitu. Kebayangkan seserem apa, dan aduh, itu serem banget sih. Dan di situ refleks lah, Sheila langsung pingsan, bener-bener pingsan. Ya karena dia kaget, bener-bener persis di depan dia ada hantu cewek muka hancur itu. Terus darah di mana-mana dan tulangnya itu kelihatan. Kebayang sih. Nah, ya udah tuh, pas sudah Sheila pingsan, dia bangun-bangun udah di kamar neneknya. Ya karena dia shock, gak sadarkan diri, jadi dia bangun-bangun udah di kamar neneknya. Pas dia bangun itu dia ngerasa badannya bener-bener berat banget, dan kepalanya juga dia agak pusing katanya. Ya udahlah, akhirnya Sheila ceritain semua ke neneknya. Nah, terus neneknya dengan santai jawab kayak gini, gak apa-apa, itu udah sering kok di sini. Nah, Sheila di situ langsung ngerasa kayak dalam hati dia kayak, berarti nenek gue sering lihat dong. Nah, ya udah tuh Sheila akhirnya nanya ke neneknya kayak gini, itu tetangga sebelah denger nggak suara semalam? Nah, neneknya refleks lah jawab kayak gini, tetangga Bu Ira, dia udah meninggal loh. Sheila makin kaget dan shock lah di situ. Sheila ceritain ke neneknya, tapi dia kemarin nyapa aku, Nek, kata Sheila nih. Dia pakai daster hijau. Nah, neneknya di situ benar-benar langsung terdiam seketika karena jawaban Sheila soal tetangganya yang baru meninggal itu. Dan neneknya langsung cerita ke Sheila, Bu Ira itu udah meninggal dan waktu kecelakaan dia pakai daster hijau. Sheila di situ benar-benar
gak bisa berkata apa-apa lagi. Dia benar-benar ketakutan banget. Dia ngerasa ada yang aneh dan janggal di rumah neneknya ini. Saat itu juga Sheila langsung nelpon bokapnya minta pulang, minta dijemput hari itu juga. Ya karena mungkin dia ketakutan mengalami hal-hal di luar nalar. Ya udah, akhirnya Sheila pulang hari itu juga, dijemput sama bokapnya. Dan sampai sekarang Sheila gak pernah berani nginep sendirian lagi di rumah neneknya. Dan kadang kalaupun Sheila main ke rumah neneknya pas siang-siang, itu suara panci yang tiba-tiba jatuh dari dapur tuh masih suka kedengeran katanya. Sejak saat itulah Sheila udah bener-bener gak berani nginep sendirian di rumah neneknya lagi. Wow, serem banget sih. Jujur gue merinding banget baca emailnya. Ternyata rumah neneknya yang adem, sejuk, banyak sawah-sawah, ternyata menyimpan cerita horor mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Kita doain aja semoga neneknya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga Sheila gak pernah takut lagi main ke rumah neneknya, karena kasihan juga gak sih neneknya sendirian di sana. Tapi Sheila ketakutan juga, tapi jujur itu serem banget sih. Kita doain aja semoga arwah Bu Ira ini tenang di alam sana ya, jadi gak gangguin neneknya Sheila. Merinding sih. Apabila kalian punya cerita horor atau cerita teror mistis yang lebih serem daripada Sheila, kalian boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Atau mungkin kalian ada mengalami hal yang sama kayak Sheila, bisa banget kalian tulis di kolom komentar channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam.